Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Anda telah terluka oleh kekuatan Zun Es, kecuali Anda memiliki penawar dari lembah sungai es saya. Ki es misterius yang tersisa di tubuh Anda akan membekukan semua kekuatan hidup Anda dalam waktu 1 bulan. Lebih baik mengikutiku kembali ke lembah sungai es. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup, ucap orang tua di udara yang bernama Bing Yuan. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil yang tanpa emosi melirik lelaki tua itu dari pintu masuk gua. Sebuah suara dingin bergema di atas aliran gunung. Sebelum kekuatan hidupku dibekukan, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai esmu, ucap dokter peri kecil. Baiklah. Kamu sendiri yang ingin memotong satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Karena kamu tidak suka mengambil jalan yang memungkinkan kamu untuk hidup, aku yang lama akan secara pribadi menangkapmu dan membawamu kembali ke lembah sungai es, ucap Bing Yuan. Setelah kata-kata terakhirnya terdengar, segera tusukan es yang padat muncul di udara. Pria tua itu melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tak terhitung jumlah tusukan es di depannya bergetar saat melesat ke dalam gua gunung. Dokter peri kecil mengerutkan kening ketika dia melihat tusukan es yang bergegas. Saat ini dia terluka parah dan jelas bukan tandingan Bing Yuan. Selain itu ada 2 dozong elit lainnya di sekitaran aliran gunung. Jika dia menyerang, kemungkinan dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan mendarat di tangan kalian, ucap dokter peri kecil. Dauki berwarna ungu keabu-abuan melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil. Setelah itu menutupi pintu masuk gua. Namun penghalang energi yang terbentuk dari Dauki ungu keabu-abuan dengan cepat melemah oleh tusukan es yang tak henti-hentinya. Suara retak mulai terdengar dengan jelas di hadapan dokter peri kecil. Udara dingin ini sangat aneh. Jika berhasil memasuki tubuh seseorang, itu akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Saat itu dia secara tidak sengaja membiarkan udara dingin itu masuk ke tubuhnya, menyebabkan Dauki-nya memperlambat. Karena inilah yang disebut Bingyan Es Zun dari Bing Yuan dan Bing Fu berhasil melukai dan memaksanya kembali. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama, ucap dokter peri kecil. Tubuhnya melesat keluar dari gua. Dia menuju ke daerah yang dalam dari aliran gunung. Formasi penyegelan es, teriak seluruh ahli anggota lembah sungai es. Dokter peri kecil baru saja keluar dari gunung ketika lusinan teriakan dingin terdengar secara bersamaan. Segera udara dingin melonjak ke langit. Setelah itu membentuk segel kotak seperti lemari es yang sangat besar. Dokter peri kecil dan Bing Yuan terkurung di dalamnya bersama. Orang di dalam tidak bisa lagi melihat bagian luar, tetapi orang-orang di luar dapat melihat setiap tindakan orang-orang di dalam. Kamu masih ingin melarikan diri? Ucap Bing Yuan. Dokter peri kecil langsung berbalik ketika dia merasakan udara dingin yang menunjukkan yang muncul di belakangnya. Dauki ungu keabu-abuan dengan cepat bangkit di tangannya sebelum dia mengayunkannya. Tinju dan telapak tangan membuat kontak. Bing Yuan buru-buru mundur 2 langkah di bawah gelombang udara ini. Dokter peri kecil di sisi lain dikirim terbang mundur. Saat ini, dia menderita luka serius dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Dokter peri kecil menstabilkan tubuhnya. Ekspresi wajah pucat tanpa sadar menjadi lebih pucat. Kepahitan muncul di wajahnya saat tatapannya menyapu dinding es kedap udara di sekitarnya. Ikuti aku yang lama kembali ke lembah sungai es dan kamu masih bisa hidup. Jika Anda terus keras kepala, jangan salahkan saya yang lama karena kejam. Kaki Bing Yuan menginjak udara kosong dan perlahan berjalan menuju dokter peri kecil.
Dokter peri kecil melihat Bing Yuan perlahan mendekat. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Pada titik ini dia hanya bisa membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Bing Yuan juga sadar bahwa dokter peri kecil akan mempertaruhkan nyawanya dan berurusan sekuat tenaga saat melihat segel yang dibentuk oleh tangannya. Pergerakannya langsung dipercepat. Tubuhnya melesat maju berputar-putar dengan cepat di sekitar telapak tangan dokter peri kecil. Kecepatan Bing Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata dia telah menyusul dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak ada pilihan lain selain menarik diri dan mundur. Area saat ini telah terkurung dan tidak bisa melepaskan kekuatan puncak dokter peri kecil. Selain itu dia mengalami derita luka saat ini. Oleh karena itu saat melihat Bing Yuan sekali lagi bertindak melesat, dokter peri kecil sepertinya akan terkena serangan kali ini. Angin dingin lain menerpa dan dokter peri kecil yang tidak punya tempat untuk melarikan diri hanya bisa sekali lagi mengangkat telapak tangannya dan bertabrakan langsung dengan Bing Yuan. Tepat seperti apa yang dia khawatirkan di dalam hatinya. Saat ini dia terkena serangan tiba-tiba dan memaksa tubuh cantiknya terlempar ke udara. Ekspresi Bing Yuan dingin dan acuh tak acuh. Dia melesat sekali lagi berniat membekukan darah merah segar yang baru saja keluar dari mulut dokter peri kecil. Dokter peri kecil tampaknya menyadari bahwa niat membunuh telah muncul di hati Bing Yuan ketika dia melihat senyum buas yang muncul di wajahnya. Segera dia buru-buru mengepakkan Douki yang tersisa di dalam tubuhnya. Sebagian persiapan untuk perjuangan terakhir dengan langkah meletuskan tubuhnya. Tapi ketika dokter peri kecil baru saja mengambil keputusan, dinding es besar di sekelilingnya tiba-tiba mengeluarkan suara retakan. Banyak retakan menyebar di dinding es dan akhirnya pecah dengan suara ledakan. Dinding es yang pecah juga mengejutkan Bing Yuan. Sebelum dia bisa berpikir, suara angin yang kencang tiba-tiba ditransmisikan dari atas aliran gunung. Sosok Soyan dengan keras menembak ke arahnya. Serangan mendadak ini tidak membuat Bing Yuan panik. Beberapa gelombang Douki yang sedingin es melonjak dari tangannya. Setelah itu bertabrakan dengan Soyan. Orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Begitu banyak dari Anda menyerang seorang wanita yang sedang terluka. Anda tidak hanya membuang wajah Anda, tetapi Anda juga membuang daging di bawahnya, ucap Soyan. Soyan tertawa jahat, setelah itu matanya beralih ke dokter peri kecil. Soyan menatap wajahnya yang sangat pucat pasi. Kelembutan muncul di matanya saat udara yang lembut dan hangat perlahan terdengar. Maafkan saya datang terlambat, ucap Soyan. Dokter peri kecil terkejut ketika dia melihat pria muda yang berdiri di samping aliran gunung. Senyum indah perlahan muncul di wajahnya yang pucat dan cantik. Mata Bing Yuan menatap Soyan dengan gelap dan pekat. Setelah memindai area dengan mata sebelumnya, Bing Yuan telah menemukan bahwa lusinan murid elit lembah sungai es di sekitar aliran gunung telah berkurang setengahnya. Aroma darah yang pekat menyebar ke seluruh tempat. Jelas murid-murid yang hilang ini telah binasa di tangan orang ini. Hasil ini menyebabkan kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi melonjak di hatinya. Kamu berani ikut campur dalam urusan lembah sungai esku? Teriak Bing Yuan. Soyan hanya bisa tersenyum saat merasakan ekspresi buas di mata Bing Yuan. Dia dengan santai berkata, orang-orang dari lembah sungai es, semuanya benar-benar kacang yang kering, ucap Soyan. Douzong bintang 1 berani bertindak kurang ajar ini di depanku. Anak muda akhir-akhir ini benar-benar menjadi semakin kacau. Aku yang dulu tidak peduli dengan latar belakangmu. Namun saya harus memberitahu Anda bahwa aliran dewa yang jatuh ini akan menjadi tanah pemakaman Anda, ucap Bing Yuan. Bing Fu, aku akan menyerahkan bocah ini padamu. Jangan menahan apapun. Tangkap dia terlebih dahulu dan patahkan anggota tubuhnya, ucap Bing Yuan. Mata Bing Yuan beralih ke sisi lain lembah gunung. Ada seorang lelaki tua berpakaian putih di tempat itu. Ekspresinya juga menatap Soyan dengan cara yang gelap dan serius. Soyan telah bertindak terlalu cepat sebelumnya. Dalam waktu setengah menit hampir 20 murid lembah sungai es telah jatuh di tangannya. Menyebabkan dia merasa sakit panas yang berapi-api. Tenang,
Aku akan membiarkan dia mengerti apa arti menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat yang sama saya akan memberitahu dia bahwa bergegas maju ke sesuatu yang tidak terkait dengannya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik, ucap Bing Fu. Dokter peri kecil dengan cepat pulih ketika Bing Yuan sedang berbicara dengan Bing Fu. Meskipun Soyen telah bergegas, akan sulit baginya untuk menyelamatkannya dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun lembah sungai es memiliki total 3 dozong di tempat ini. Soyan, kamu boleh pergi. Saya punya cara sendiri untuk melarikan diri. Aku akan memikirkan cara untuk menumpukanmu setelah aku melarikan diri, ucap dokter peri kecil. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Anda jangan khawatir, karena saya berani datang ke tempat ini. Saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan Anda, ucap Soyan. Aku yang dulu benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Bing Yuan, Anda harus menyelesaikan masalah penting dengan gadis racun itu. Jangan melupakan hukuman jika terjadi situasi yang tidak terduga, ucap Bing Yuan. Bing Yuan perlahan mengangguk, matanya yang dingin menoleh ke dokter peri kecil dan dengan dingin tertawa. Mereka tidak mau menunda lebih lama lagi setelah mengatakan kata-kata ini. Kedua tangannya melengkung dan aura dingin yang mengejutkan dengan cepat muncul di tangannya. Dalam sekejap mata menjadi roda es yang berputar cepat dan dilapisi oleh ketajaman yang seperti pisau di bagian luarnya. Pada saat ini roda es yang tajam sudah diluncurkan dan mengejar dokter peri kecil. Namun terlihat muncul boneka setan bumi sudah diam tepat di depannya. Hanya dengan satu serangan membuat bola es itu dikirim kembali tanpa terpengaruh energi yang terkandung. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut ketika dia melihat sosok perak di depan dokter peri kecil ini. Terutama ketika dia melihat mata sosok itu yang kosong. Dia sebenarnya boneka, ucap terkejut Bing Yuan. Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul secara alami menarik perhatian yang lain. Ekspresi Bing Fu juga tenggelam. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi aura boneka itu, dia masih bisa merasakan bahaya yang memancar. Kamu sudah sangat tua. Tampaknya bertahun-tahun telah membuat Anda semakin berwajah tebal. Anda benar-benar menggunakan pukulan yang begitu kejam terhadap seorang wanita yang terluka dan lemah, ucap Soyan. Soyan tertawa dari tepi sungai gunung, namun tawanya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Jarinya perlahan menunjuk ke Bing Yuan. Bunuh dia, teriak Soyan. Boneka setan bumi yang berada di depan dokter peri kecil segera bergegas keluar ketika suara Soyan terdengar. Muncul di depan Bing Yuan dalam sekejap. Tinjunya dengan kejam menghantam dadanya tanpa gerakan reaksi sedikit pun. Serangan cepat dan ganas dari boneka setan bumi ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan jelek. Dia melemparkan telapak tangan sebagai tindakan refleks. Tinju dan telapak tangan membuat kontak, tetapi boneka setan bumi tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, tenggorokan Bing Yuan mengerang saat dia mundur beberapa langkah cepat di udara kosong. Kejutan akhirnya muncul di matanya. Dengan kekuatannya dia tidak bisa menang dalam bentrokan langsung dengan boneka misterius seperti ini. Bing Fu, cepat bunuh bocah itu. Dia mengendalikan boneka ini, teriak Bing Yuan. Ketika Bing Fu mengalihkan pandangannya yang dingin ke sisi Soyan, terlihat dokter peri kecil yang buru-buru bergegas dari aliran gunung. Setelah itu dia muncul di depan Soyan dan berkata, "Serahkan dia padaku. Kamu harus berurusan dengan yang lain," ucap dokter peri kecil. "Jangan memaksakan diri, masih ada luka di tubuhmu. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Orang-orang ini saja tidak akan bisa berbuat banyak padaku," ucap Soyan. "Sungguh kata-kata yang sombong. Bing He, kamu akan memimpin yang lain untuk menangkap wanita racun yang menyedihkan. Serahkan orang ini padaku," teriak Bing Fu. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memimpin puluhan sosok menuju dokter peri kecil di belakang Soyan. "Hahaha, dokter peri kecil, kamu jangan khawatir. Memang tidak ada boneka lain untuk menghadang mereka. Namun masih ada tubuh spiritual khusus," ucap Soyan. Soyan tersenyum, jarinya dengan lembut menggosok cincin berwarna putih.
Tubuh spiritual ilusi perlahan muncul dan berubah menjadi bentuk seorang pria tua. Bing Fu yang menyerbu ke depan tiba-tiba berhenti ketika tubuh spiritual muncul. Setelah Bing Fu berhenti, kelompok Bing He yang mengikuti dari belakang juga berhenti. Mereka saling memandang. Bahkan dengan penglihatan mereka tidak dapat melihat melalui Tian Huozunze. Anda meminta tulang-tulang tua saya ini untuk keluar dan menjadi pejuang lagi, ucap Tian Zunze. Kejutan melintas di mata dokter peri kecil di belakang Soyan ketika dia melihatnya memanggil tubuh spiritual yang begitu kuat. Hatinya benar-benar rileks. Luka di dalam tubuhnya yang telah ditekan olehnya juga dilepaskan. Rasa pusing muncul di kepalanya saat seteguk darah segar dimuntahkan tak terkendali. Dokter peri kecil yang tiba-tiba memuntahkan darah mengejutkan Soyan. Dia buru-buru meraihnya dan menatap wajahnya yang pucat. Dia tampak seolah-olah dia akan runtuh dari satu hembusan angin. Niat membunuh di mata Soyan melonjak. Soyan menghirup udara dalam-dalam. Dia menoleh ke Tian Huozunze. Tuan tua, kali ini aku akan mengganggumu. Tolong habisi orang-orang ini sesegera mungkin. Dokter peri kecil terluka parah dan tidak bisa bertahan lama, ucap Soyan. Hanya 10 menit, ucap Tian Huozunze. Tian Huozunze melirik dokter peri kecil yang dipeluk oleh Soyan. Dengan penglihatannya dia secara alami dapat mengatakan bahwa dia telah menderita luka serius. Ekspresinya juga menjadi lebih serius. Setelah mengangguk sedikit, dia berbalik dan melihat kelompok Bing Fu. Kakinya perlahan melangkah maju dan badai spiritual yang agung segera keluar dari tubuhnya. Ekspresi terkejut Bing Fu berubah drastis ketika badai spiritual meletus. 8 bintang Dozong, ucap takut Bing Fu. Badai spiritual yang tak terlihat berputar di sekitar Tian Huozunze. Tubuhnya bergerak dan menghilang secara misterius. Hati Bing Fu langsung menjadi dingin begitu Tian Huozunze menghilang. Tubuhnya baru-baru mundur saat dia berteriak dengan keras. Teman ini, aku yang dulu adalah Bing Fu dari lembah Sungai Es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini karena lembah Sungai Es. Lembah Sungai Es akan memberimu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai, ucap panik Bing Fu. Lembah Sungai Es, apakah itu sangat hebat? Ini saja tidak bisa menghalangi saya yang lama, ucap Tian Zunze. Setelah suaranya terdengar, sosok Tian Huozunze anehnya muncul. Dia tersenyum tipis pada Bing Fu sebelum dia mengayunkan telapak tangannya. Bing Fu merasakan keganasan dari serangan itu. Douqi di dalam tubuhnya benar-benar dikeluarkan ke puncaknya pada saat ini. Lapisan demi lapisan armor es terbentuk di permukaan tubuhnya. Tentu saja kekuatan semacam itu tidak layak di mata Tian Huozunze. Meskipun saat ini dia hanya memiliki kekuatan Dozong bintang 8, hanya bintang 6 Dozong tidak layak bersaing dengannya. Telapak tangan dengan lembut mendarat di pelindung es di tubuh Bing Fu. Kekuatan spiritual yang agung melonjak dengan dahsyat. Pertahanan lapis baja es yang kokoh itu tidak tahan menghadapi kekuatan yang besar ini. Garis retak menyebar, setelah itu terdengar suara retakan dan pecah. Wajah Bing Fu langsung menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan tubuhnya terbang mundur. Mata merah saat menatap Tian Huozunze dan dia kembali memerintahkan. Dia berkata, Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu. Dia ujung tombaknya, ucap Bing Fu. Tidak jauh di belakang Bing Fu, Bing He secara bertahap pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh Tian Huozunze. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada lusinan murid elit lembah Sungai Es di belakangnya. Bing He menekan udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Soyan. Banyak murid lembah Sungai Es buru-buru mengaktifkan semua douqi di dalam tubuh mereka. Berubah menjadi banyak cahaya warna-warni yang mengelilingi Soyan. Bing Fu yang berada di udara melihat kelompok Bing He beraksi. Matanya beralih ke Tian Huozunze. Ekspresi gelap dan kejam melintas di atasnya. Aura dingin sekali lagi melonjak di dalam tubuhnya. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas dan terjerat dengan Tian Huozunze.
Dalam situasi saat ini, kemungkinan hanya dengan menangkap Soyeon mereka bisa membuat boneka dan tubuh spiritual misterius itu berhenti. Soyeon melihat orang-orang dari lembah sungai es yang bergegas dari tepi sungai gunung. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia menoleh ke dokter peri kecil dan dengan lembut memerintahkan, "Serahkan padaku, jangan ikut campur," ucap Soyeon. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Pemimpin kelompok ini Bing He adalah bintang 2 Dozong. Selain itu dia ada beberapa Do Huang. Soyeon harusnya bisa menghadapi mereka semua dengan kekuatannya. Kaki Soyeon perlahan melangkah maju. Tangannya dengan cepat membentuk segel aneh. Segera sosok tubuh cloning ilusi keluar membentuk penampilan Soyeon. Ini adalah tubuh ilusi 3000 petir yang telah dipraktikkan Soyeon. Setelah melunakkan di kolam darah gunung surga, kekuatannya saat ini berada di puncak kelas Do Huang. Bukanlah tugas yang sulit untuk memblokir murid lembah sungai es lainnya. "Pergi," ucap Soyeon. Soyeon menjentikan jarinya dan cloning spiritual di sampingnya mengangguk. Tubuhnya bergerak dan cahaya perak bersinar di bawah kakinya. Dia menghilang dalam sekejap dan sudah berada di belakang Bing He. Setelah itu dia memblokir banyak murid lembah sungai es. Cloning spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan Bing He terkejut. Segera matanya berubah sedikit dingin. Tatapannya menatap Soyeon saat dia berbicara. "Kamu memiliki cukup banyak taktik. Namun dengan kekuatan 1 bintang Dozong milikmu ini, kamu masih bukan tandinganku yang dulu. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini terdengar ke lembah sungai es, kamu tidak akan bisa tinggal di wilayah pil ini," ucap Bing He. Soyeon hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat kepercayaan diri Bing He. Orang ini hanyalah Dozong bintang 2. Soyeon secara pribadi telah membunuh orang seperti itu sebelum dia maju ke kelas Dozong. Sosok Bing He melintas muncul di depan Soyeon. Soyeon hanya mengungkapkan senyum dingin. Tangannya mengeluarkan nyala api hijau giok. Tinju yang Bing He secara akurat mengenai telapak tangan Soyeon. Namun tusukan es di atasnya langsung meleleh ketika dia bersentuhan. Bahkan aura dingin yang terkandung dalam tinju itu tampaknya telah dipanggang. Tanpa dukungan udara dingin, pukulan dari Bing He ini segera berkurang kekuatannya. Bahkan gagal memaksa Soyeon mundur 1 langkah. "Dozong bintang 2 dari lembah sungai es sebenarnya sangat lemah," ucap Soyeon. "Api surgawi," ucap Bing He. "Betul sekali. Ledakan Oktana," teriak Soyeon. Pukulan dengan keras menghantam tubuh Bing He dan kekuatan tersembunyi yang mengejutkan memasuki dengan cara seperti kilat. Doki yang sedingin es di dalam tubuh Bing He benar-benar tanpa perlawanan di bawah kekuatan tersembunyi dari api surgawi ini. Bing He melakukan yang terbaik untuk menggerakkan semua Doki di dalam tubuhnya. Setelah itu Doki dengan cepat menggumpal di tangannya. Semakin banyak Doki yang sedingin es berkumpul, orang bisa melihat lapisan es tebal terbentuk di tangan Bing He. Selain itu ada garis seperti ular di atas es yang bergoyang-goyang seperti hidup. "Bajingan kecil, terima pukulan teknik dengan ular menari saya jika kamu punya nyali," ucap Bing He. Ekspresi Soyeon sangat santai. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya berkumpul di tangan kanannya. Dalam beberapa tarikan nafas, ia telah berubah menjadi serigala api hijau giok berukuran setengah kaki. Soyeon tidak ragu lagi setelah serigala api terbentuk. Serigala api meraung dan suhu yang menakutkan mengungkapkan udara dingin dan bergegas ke Bing He. Tabrakan ini berlanjut hanya sesaat sebelum Bing He menemukan bahwa es di tangannya dengan cepat meleleh. Akhirnya es di tangan Bing He pecah, fragmen es tersebar ke segala arah. Sementara Bing He berjuang untuk berdiri, sosok Soyeon muncul di depannya. Kakinya dengan keras menekan wajah Bing He. "Orang-orang dari lembah sungai es hanyalah kacang," ucap Soyeon. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.